Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, kita mohon perlindungan agar kita selamat hidup dunia dan akhirat. Selawat dan salam kita aturkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Para siswa, para guru, dan para mahasiswa yang mencintai karya sastra. Pada kesempatan ini kita masih membincangkan masalah teori sastra. Sebagaimana kita ketahui bahwa teori sastra itu juga mengambil atau mengadopsi teori dari ilmu disiplin lain. Karena itu saya katakan bahwa teori sastra itu multidimensi. Kenapa terjadi demikian? Karena sastra membicarakan tentang kehidupan manusia. Sastra merupakan ekspresi dari sastrawannya. Dan sastra juga merupakan hasil dari pengamatan sastrawannya. Baik itu melalui pendengarannya, penglihatannya, dan bahkan itu menusuk kepada perasaannya, sehingga berproses luahan itu diciptakannya melalui karya sastra. Tentu dengan proses tidak seperti proses dalam bentuk karya ilmiah lainnya. Ia diolah sedemikian rupa karena sastra mempertimbangkan unsur estetika dan unsur etika, unsur utile dan unsur dulce, seperti yang dikatakan oleh René Wellek dan Aston Weren dalam buku teori sastranya. Saudara-saudara sekalian, kalau dalam pertemuan terdahulu kita sudah bicara tentang psikologi sastra, maka kalau kita lihat pada karya sastra, khususnya pada karya fiksi, itu terdapat tokoh dan penokohan, terdapat setting, atau kita katakan suasana tempat, suasana waktu, dan keadaan. Lalu di sanalah terjadinya peristiwa. Peristiwa biasanya terjadi yang lebih dinamis, yaitu bisa saja peristiwa itu karena keadaan tokoh secara personal, dan bisa jadi terjadi karena hubungan antar tokoh. Artinya kehadiran tokoh lain di dalam atau di lingkaran tokoh tersebut. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa peristiwa-peristiwa itu melibatkan beberapa orang tokoh yang berproses sedemikian rupa sehingga terjadinya yang namanya dalam alur ada perkenalan, kemudian ada hubungan, ada konflik, ada klimaks, dan bahkan puncak dari klimaks itu selalu diakhiri dengan penyelesaian. Nah, saudara-saudara sekalian, mengamati tentang perkembangan atau keadaan sastra sedemikian rupa, maka karya sastra ini dapat dicermati dengan teori sosiologi, yaitu berkaitan dengan hubungan manusia dengan manusia, penerimaan sekelompok manusia terhadap manusia yang lain. Nah, disinilah teori sosiologi itu dihadirkan peranannya. Artinya dalam mencermati peristiwa-peristiwa yang ada atau perjalanan tokoh yang ada dalam karya fiksi itu dapat juga dilakukan dengan pendekatan
sosiologi yang dikenal dengan nama sosiologi sastra. Hubungan antar tokoh. Nah, ini yang kalau kita bicara psikologi yang berkaitan dengan kejiwaan, kalau ini adalah aktivitas individu secara fisik. Jadi merupakan ekspresi dari tokoh. Bagaimana tindakan tokoh. Tidak ada hubungannya dengan pola pikir, tapi pure ini bicarakan dengan pola tindak. Pola tindak tokoh. Artinya bagaimana tokoh ini terhadap tokoh lain secara kasat mata kita bisa mencermatinya. Dan begitu juga bagaimana reaksi tokoh lain atau aksi tokoh lain terhadap tokoh yang jadi sasaran pengamatan kita. Kajian sosiologi sastra ini berbicara tentang nilai-nilai atau tatanan perilaku manusia, baik secara individu maupun secara kelompok. Oleh karena itu, dalam sosiologi sastra sebetulnya bisa mencakup luas, bisa mencakup dengan pendekatan nilai-nilai budaya, bisa mencakup dengan pendekatan nilai-nilai agama. Karena bagaimanapun juga yang namanya perilaku manusia itu selalu disemati atau dipagari oleh budaya. Nah, apakah itu budaya yang bersifat kolektif atau budaya yang bersifat individu? Misalnya, budaya yang berlaku pada ruang lingkup yang kecil, yaitu budaya di rumah tangga. Dan budaya yang lebih luas, itu budaya yang berlaku, nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. Baik itu budaya dalam tolak ukur universal atau berlaku secara universal maupun berlaku secara lokal. Misalnya, budaya yang hanya berlaku pada satu etnis tertentu. Begitu juga masalah hubungan sosial dengan pandangan agama. Karena agama juga mengatur kehidupan, mengatur perilaku manusia secara sosial. Kalau dalam agama Islam, kita dianjurkan ada namanya hablum minallah dan hablum minan nas. Berarti hablum minan nas itu hubungan manusia dengan manusia. Saudara-saudara sekalian, nah, oleh karena itu jangan heran kalau misalnya dalam pembedahan karya sastra itu kita mencermatinya secara ilmu sosiologi. Apakah kita mengadopsi ilmu sosiologi secara murni atau memang ada ilmu sosiologi secara khusus dalam ilmu sastra? Nah, oleh karena itu kita perlu mencermatinya, kita perlu menerimanya, nah, agar kita dapat menggali pesan-pesan yang ingin disampaikan dari peristiwa antar tokoh yang disajikan oleh para sastrawannya. Lalu timbul persoalan, bagaimana pula dengan lagu? Nah, lagu itu kan merupakan bentuk ekspresi. Ada kalanya lagu itu tidak hanya berupa narasi, tapi lebih banyak berupa ekspresi, perasaan. Tentu kalau kita ingin lebih cermatnya, kita memilih pisau bedah atau karya pada sasaran yang cocok. Kalau seandainya itu berupa ekspresi, berarti yang kita bedah itu lebih cocoknya psikologi sastra, bukan sosiologi sastra. Sementara kalau kita bicara sosiologi sastra, kita bisa mencermati lagu-lagu yang naratif. Artinya, yang dicermati itu adalah tatanan hubungan antar tokoh, antar umat manusia, antara satu dengan yang lainnya. Saudara-saudara sekalian,
Dari sinilah kita harus mencermati tentang nilai-nilai sosial dari manusia itu sendiri. Nilai-nilai sosial itu bisa jadi berkaitan dengan bagaimana ia menghadapi masalah. Lalu bagaimana caranya ia menyelesaikan masalah. Nah, tentu ukuran-ukuran itu bisa bersifat individual atau personal yang mewakili pemikiran si pengarang, bisa jadi juga itu berlaku secara universal. Biasanya persoalan-persoalan sosial yang ada dalam karya sastra selalu dapat kita telusuri dalam kehidupan masyarakat. Artinya, kalau kita lihat bahwa sastra itu sebagai rekaman peristiwa yang ada dalam masyarakat, otomatis peristiwa-peristiwa itu dapat kita telusuri dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dengan mendekati atau mencermati karya sastra melalui pendekatan sosiologi sastra, berarti kita terbantu. Bagaimana jika permasalahan sosial kita alami atau terjadi di hadapan kita. Dan itulah gunanya kita mempelajari karya sastra. Karena bagaimanapun manusia itu adalah makhluk sosial. Manusia tidak bisa hidup sendiri-sendiri. Dia manusia sosial yang memerlukan bantuan orang lain. Meskipun manusia itu hidupnya atau sifatnya individual, padahal pada hakikatnya manusia akan berinteraksi dengan manusia lainnya. Nah, dalam berinteraksi ini bisa jadi inisiatifnya dari dia diri sendiri atau dari masyarakat. Karena kita tahu secara kasat mata manusia itu punya dua tipe, yaitu tipe introvert dan ekstrovert. Artinya manusia itu bisa bereaksi kalau ada pancingan dari orang lain. Biasanya itu pada orang-orang yang bersifat introvert, secara psikologis introvert. Jadi dia bersifat menunggu, atau manusia ini yang bersifat lebih pada ekstrovert atau dia mengambil inisiatif sendiri. Misalnya dalam menghidupkan suasana atau menyelesaikan masalah atau berkaitan dengan bagaimana ia berhubungan dengan orang lain. Oleh karena itu, saudara-saudara sekalian, nah, kajian tentang sosiologi sastra ini dapat dicermati dengan bagus karena sekali lagi karya sastra itu berkaitan dengan manusia satu dengan manusia yang lain. Gambaran kehidupan dalam karya sastra merupakan gambaran yang ada dalam masyarakat. Oleh karena itulah keuntungan kita membedah karya sastra dari teori sosiologi, kita dapat pemahaman terhadap tatanan kehidupan manusia satu dengan manusia yang lain, dan bagaimana sikap manusia yang satu dengan manusia yang lain. Karena dalam hidup ini ada yang pro dan ada yang kontra. Ada yang suka menyelesaikan masalah, ada yang suka mencari masalah. Nah, dari berbagai bentuk karya sastra ini kita dapat mencermati bagaimana sastrawan menyajikan
persoalan-persoalan sosial yang ada dalam masyarakat. Kita beri contoh misalnya hubungan sosial pada layar terkembang. Sultan Tahdi Al-Sabana dengan cermatnya menyajikan hubungan manusia dengan terjadinya pola pikir yang berbeda. Meskipun Tuti dan Maria adik-beradik, tapi pandangannya itu berbeda. Dan itu lumrah terjadi dalam sebuah rumah tangga. Terjadi perbedaan prinsip. Tinggal lagi kita mencermati bahwa Sultan Tahdi Al-Sabana lebih berpihak kepada pemikirannya, keberpihakannya pada emansipasi wanita yang dilontarkan oleh Tuti. Bahkan ia memperkuat mendapat dukungan dari Yusuf yang notabene adalah pacarnya Maria. Artinya ia menyingkirkan pemikiran-pemikiran yang ada pada Maria, yaitu yang tidak pemikiran tradisional yang tidak setuju dengan emansipasi wanita. Nah, ini salah satu contoh bagaimana pandangan masyarakat modern yang diwakili oleh STA atau pandangan STA terhadap satu masalah, isu-isu yang berhubungan dengan kehidupan sosial, khususnya tentang peranan wanita. Nah, di sini kita bisa melihat secara tidak langsung Sultan Tahdi Al-Sabana menyampaikan kepada kita bahwa keberpihakannya tentang emansipasi wanita. Begitu juga kalau kita ke belakang sedikit pada zaman Balai Pustaka. Kita bicara tentang Siti Nurbaya. Nah, bagaimana kehidupan sosial di Siti Nurbaya? Interaksi manusia dengan manusia. Interaksi antara Datuk Maringgih dengan bapaknya Siti Nurbaya. Ini kita jelas bahwa ini adalah hubungan sosial berkaitan dengan pinjam meminjam. Nah, terkadang kita tidak mencermatinya peristiwa itu. Malah yang terjadi itu adalah persoalan dimulai dengan persoalan pinjam meminjam. Dan kemudian ini awal dari masalahnya. Bapak Siti Nurbaya meminjam dana dari Datuk Maringgih lalu dijadikan modal dagang. Nah, akhirnya terjadi musibah. Nah, menghadapi musibah itulah akhirnya terjadi konflik sosial. Marasuli dengan pemikiran pada awal abad ke-19, yaitu pada angkatan 20-an itu, mencarikan jalan solusi pemikiran yang ada, yaitu dengan menjodohkan Siti Nurbaya dengan Datuk Maringgih sebagai solusi penyelesaian masalah atau konflik antara Datuk Maringgih dengan Bapak Siti Nurbaya. Persoalan yang utama, masalah utang piutang, menurut pandangan Marasuli dalam hubungan tatanan sosial dari status Datuk Maringgih sebagai orang luar, orang yang berjasa meminjamkan uang, menjadi status keluarga yaitu menantu dari Bapak Siti Nurbaya karena menikahi Bapak Siti Nurbaya. Akhirnya persoalan yang seharusnya persoalan itu dengan pihak luar akhirnya menjadi persoalan dengan pihak keluarga. Nah, selesailah persoalan itu dengan sendirinya karena status Datuk Maringgih sebagai menantunya Bapak Siti Nurbaya. Tetapi persoalan hubungan perkawinan yang tidak berdasarkan cinta hanya karena persoalan penyelesaian masalah itu. Nah, apabila terjadi seperti yang dikatakan oleh Marasuli ketika Bapak Siti Nurbaya meninggal, nah berarti persoalan itu dibangkitkan lagi masalah persoalan perkawinan. Di sana digambarkan oleh Datuk Maringgih bahwa Siti Nurbaya bukan persoalannya berdasarkan cinta, tapi persoalan perkawinan itu didasari oleh persoalan menyelesaikan masalah.
Nah, jika pada satu saat Siti Nurbaya menganggap masalahnya tidak mungkin akan terungkit lagi karena pihak yang berutang sudah meninggal, dan akhirnya posisi ia sebagai seorang wanita, sebagai seorang istri ingin lepas dari kungkungan Datuk Maringgi. Karena kita tahu bahwa pada hakikatnya Siti Nurbaya punya kekasih yang namanya Samsul Bahri. Saudara-saudara sekalian, begitulah gambaran yang terjadi dalam karya-karya sastra. Baik itu dalam karya sastra lama, angkatan 20-an, 30-an, sampai ke sastra zaman kontemporer ini. Karena pada hakikatnya yang disajikan itu kepada kita, apakah itu berupa film, novel, yaitu berkaitan dengan tatanan kehidupan manusia, yaitu tokoh utama, tokoh sentral, dan tokoh pembantu. Nah, inilah jalan yang menjalankan atau memberikan informasi tentang kehidupan sosial. Tentu fokus kita itu pada tokoh utama. Mudah-mudahan dari dua contoh karya sastra itu yang saya sajikan kepada Anda semua, Anda dapat memahami tentang teori sosiologi sastra. Nah, tinggal lagi Anda mencari teori, grand teorinya siapa, dalam pandangan bagaimana, dan lalu tentu ada penjabarannya tentang perilaku sosial itu. Ada klasifikasi perilaku sosial manusia ini. Misalnya bagaimana sifat individu, bagaimana sifat kolektif dalam kehidupan bermasyarakat. Tapi pure ini semuanya berkaitan dengan secara kasat mata kita bisa melihat perilaku manusia terhadap manusia yang lainnya, baik aksi yang dilakukannya atau reaksi yang diperlihatkannya kepada kita. Karena bagaimanapun sebuah peristiwa itu ditimbulkan dari aksi atau reaksi manusia yang satu terhadap manusia yang lain, baik secara individu maupun secara kelompok. Demikianlah, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga ada menambah wawasan bagi Anda dalam mempelajari sosiologi